jangan mesen minuman ini ya gitu. Ya siap kata gue, siap. Udah lu ikut ini aja joget ya. Gue penasaran dong. Di depan DJ gitu kan orang udah joget. Gue ikutan dong. Gue kan lincah sekali kan. Gue lagi joget. Tiba-tiba di belakang ada yang set nempel sama gue. Diapain? Terus gini, ayo kita ke room. Gue udah berpikiran nih, kalau gue nggak ngajak teman gue diserang sama 4 orang nih. 4 orang om. Gengbeng lu. Kan enggak ngarah ke sana ya. Lu kan bisa gembeng ya. Itu tuh gue lagi galau cuy. Gue gagal nikah. Jadi ada cowok nih, kalau lu nonton ya, gue dendam banget sama lu. Sumpah. Siapa yang gagal nikah? Lu? Gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di podcast Sisi Lain. Dan di video kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber. Mungkin kalian udah pada kenal semua nih. Dia adalah salah satu selebgram yang sempat tenar di dalam pendakian. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Caca Mawardani. Malam. Apa kabar Caca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Udah nikah? Udah dong, belum nikah ya. Disclaimer, gue bukan selebgram. Gue kan merendah untuk meroket. Tapi kan bener-bener selebgram. Enggak, gue tahu ada di salah satu video lu tuh yang sempat viral gitu. Wah, kan? iya, itu viral gara-gara gue ngata-ngatain orang. Tapi orang-orang pada baper anjir sekarang. Baper gimana tuh? Nggak tahu kenapa ya sekarang netizen gue semenjak gue nikah pada baper netizen gue. Bapernya gimana? Woi Caca kelihatannya gemuk gitu. Enggak, Caca kelihatannya bulat. sekarang gue kurusan ya. Oh, iya. Dibawa aja tuh tadi. Cak, kok lu kurusan sih, cakep banget Ja gitu. Seneng gue. Iya seneng gue. Lihatnya pakai kacamata hitam kali. Enggak, beneran gue kurusan anjir. Gue turun. Gue turun 5 kilo lu, bayangin lu. Lu bayangin sekarang gue kurusan lagi. Oh, lagi ngisi. Iya, alhamdulillah ya Allah. Oke, berarti sukses nih acara pernikahan sekarang ya? Alhamdulillah lah, sukses lah. Berarti yang Harus lah. sebelum-sebelumnya yang 3 kali itu gagal ya? Nggak usah diungkit itu. Terus orang-orang tahu di balik Caca yang ceria ternyata menyimpan kisah percintaan yang sangat suram. Nah, itu yang jadi bakal menjadi pembahasan pada topik kali ini nih, Cak. Lu kan sempat beberapa kali tuh gagal dalam melakukan hubungan atau bisa dibilang dalam Kisah percintaan. Kok bisa? Ya nggak tahu, cowoknya aja yang mau enaknya doang. Nah ini nih. Astagfirullah. Maksudnya yang enak itu Minum dulu gue. Minum dulu. Tuh kan? Gara-gara ngomongin kisah percintaan, karena lucu. Nah, yang tadi lu bilang karena cowok itu pengen enaknya aja. Iya. Maksudnya apa tuh? Ya maksudnya tuh ya udah dikasih hati ya mintanya jantung gitu. Oh gitu, dia nggak suka hati. Dia maksudnya nggak doyan hati kali. Iya, dia doyannya. Ini nanti orang-orang, wah si Caca ternyata liar. Pasti bentar lagi komennya ada yang begitu, gue yakin 100%. Pasti. Kan kita juga nggak tahu di setiap wanita tuh tipikalnya tuh kayak gimana. Iya sih. Ada yang diem ternyata galak, ya kan? Gua galak. Cuman dari gagalnya nikah gue 3 kali ini, ya cowoknya aja yang kurang bersyukur. Galaknya itu dari porsinya itu entah itu galak di kasur, gini. Entah itu galak. Kan belum sah, nggak boleh di kasur-kasur. Nggak boleh. Oh, kalau belum sah itu nggak boleh. Nggak boleh dong. Emang lu begitu ya? Enggak. Kejebak omongan sendiri anjir ya. Jadi itu tuh karena gue sering diselingkuhin cuy. Gue diselingkuhinnya tuh sama pasti selingkuhannya nih ya. Cewek-cewek yang nggak pakai kerudung, yang bajunya kebuka, ya yang biasa aja masih cantik kan gue. Maksud lu gimana nih? Yang nggak pakai kerudung dan bajunya terbuka? Maksudnya yang agak kebuka gitu loh, yang ini mohon maaf ya, kalau ada yang merasa gitu, ini bukan ke kalian ya, tapi rata-rata yang selingkuhin gue ini selingkuhannya tuh pasti cewek-cewek yang gak pakai kerudung, rambutnya pirang, bajunya kelihatan udel. Oke, udelnya kelihatan. Belahannya kelihatan. Nah, isi tuh pasti selingkuhannya sama yang begitu tuh.
Kalau misalnya mantan selingkuh nih, misalnya lu diselingkuhin nih, ya berarti ada sesuatu yang kurang dari lu dong. Ya karena gue nggak bisa pakai baju itu. Oh gitu. Iya, tapi baju gue begini aja gue menggoda. Iya. Beda gila ya. Bentar lagi gue dihujat. Netizen gue kan lagi barbar. Bentar lagi gue dihujat tuh. Nah, ini kan lu banyak nih netizen di Instagram lah ya. Entah itu di Instagram atau lu main TikTok, gue gak tahu. Yang tahu gue tuh, ya setahu gue itu lu tuh main Instagram. Oh, iya. Ada gak sih beberapa netizen tuh yang sempet mengirim sesuatu yang aneh-aneh gitu? Oh, DM pernah. ngirim apaan? Instagram gue kan yang pertama kan ke-hack ya. Nah. Itu tuh ya banyak om-om gitu ya. Ya ada juga yang halo dek. Ada satu bapak-bapak yang ngirimin foto. Foto apaan? Telanjang. Gue marahnya gak kayak apa-apa anjir. Kayak gue apa-apaan ini. Astagfirullahaladzim. Kata gue ya Allah. Mending bagus gitu ya. Kalau bagus ya gak gue lihat juga. Maksudnya ini udah butek. Terus? Kecil. Astagfirullah. Burik. Iya burik. Terus gue langsung maaf ya pak, saya udah nikah. Oh udah nikah ya, tapi kelihatannya masih gadis. Ya sebenarnya emang gue masih gadis, di situ gue belum nikah ya kan. Bener. Terus berapa per jam? Anjir gue ditawar segitu. Gue pakai pakaian yang tertutup. Ditawar berapa lu? Enggak disebutin sih nominalnya, dia Tapi nanya sama gue. Tapi ketika dia nanya sama lu nih, lu nyebutin harga? Enggak Emang lah. lu mampu deh gitu ya? Enggak, gue langsung blokir karena gue takut di situ cuy. Gila, segitu kan maksudnya gue pakai kerudung. Iya sih, walaupun gue pakai kerudung ya kerudung selehot gitu ya kan. Itu serba. Enggak gitu juga ya Allah Akbar. Parah banget dia ya Allah. Astagfirullah. Ntar jadi pada salpok nih, yakin gue. Yakin. Udah liatin aja nih gue nih ada bayinya ada sekarang. bayinya sekarang. Aduh. Top chair. Nah, selain bapak-bapak itu, ada lagi? Paling apa ya? Kan gue ceritain kisah gue ya. Jadi gue itu termasuk perempuan yang bandel dulu ya. Bandel gue tuh sangat kelewatan batas ya. Jadi pastilah semua orang punya kisah kelam gitu ya. Gue tuh pernah nongkrong di salah satu klub malam ya. Klub malam. Tapi di situ gue nggak minum-minuman ya. Gue cuman ikut-ikut. Pengen tahu aja gitu ada apa sih di klub malam tuh, ngapain sih orang-orang sampai bisa pada kelingan gitu, ngapain sih. Gue masuk lah di situ kan gue pada masa itu tuh belum pakai kerudung ya. Dan di situ gue masih baru lulus SMA baru lulus SMA, coba-coba masuk kayak begitu dengan suasana yang lagi jedek wah enak juga nih bro. Tapi gue di situ nggak minum ya, karena kan gue dijaga sama teman-teman gue gitu. Nggak seret. maksud gue nggak minum yang beralkohol. Gitu. Lu minumnya kamu jahat tapi air enak. putih. Enggak dong, gue minumnya lemon tea. Oh lemon tea. Lemon tea yang ada dalamnya ada leci-leci gitu tuh. Nah, jadi leci tea, bukan lemon tea. Berarti salah. Iya salah. Iya jadi gue cobalah nongkrong di situ. Segitu pakaian gue yang nggak kelihatan belahan, nggak kelihatan lekuk tubuh ya, paling cuman kelihatan pantat gue doang gitu, karena gue pakai baju lengan pendek, tapi pendeknya tuh yang nggak leg bong gitu, enggak, yang baju biasa kaos. Karena kan gue dulu gayanya masih setengah tomboy gitu kan, celana ya udah celana lepis biasa. Penting kerudung? Enggak, gue nggak pakai kerudung dulu kan. Dulu tuh gue belum pakai kerudung, gue masih jadi ya barbar gitu. Oh barbaria. Barbaria gue sih barbar. Terus pas teman-teman gue lagi asik lagi minum, udah lu jangan mesen minuman ini ya gitu. Ya siap kata gue siap. Udah lu ikut ini aja joget ya. Gue penasaran dong. Di depan DJ gitu kan orang udah joget. Gue ikutan dong. Gue kan lincah sekali kan. Gue lagi joget. Tiba-tiba di belakang ada yang set nempel sama gue. Diapain? Terus gini, ayo kita ke room. Oh dirangkul? Iya gila, gue langsung mati gue tuh. Hah? Ke room? Ngapain mas? Gue gituin. Gue ngapain mas? Yaudah langsung ngedipin gue begitu. Gue langsung takut cuy. Itu tandanya lu dibungkus cuy. Itu bungkus namanya? Iya itu namanya tadi. Itu namanya dibungkus. Maksudnya dibungkus pakai? Dibungkus pakai ini yang kertas nasi diikat karet gitu. Ya dibawa Allah. ke kamar. Diapain nih kamar?
Mungkin dia unboxing. Apanya? Gue nggak tahu pesanannya dia. Oh, ini dia mesen paket. Iya, mesen paket. Tapi bukannya depan gua Iya, gitu. jadi seperti itu kayaknya. Gue pernah digituin sama cowok. Gue pernah digituin. Makanya dari situ, oh ternyata dunia malam sangat aduh meledak. Tapi di dunia malam ini gampang Ca untuk mencari duit. Iya benar. Ya kan? Benar. Gampang. Gue pernah ngerjain orang. Ngerjain gimana tuh? Gue pernah ngerjain cowok. Di klub malam itu? Enggak di klub malam. Jadi gue kan dulu pas waktu lulus itu kan gue langsung ke Jakarta ya. Dari Bogor gue pindah ke Jakarta. Gue merantau di Jakarta beberapa tahun. Di Jakarta mana? Jakarta Barat gue. Oh berat. Jakarta Barat. Iya. Gue ngekos di Mangga 2. Di Mangga 2 stay. Mangga 2 sampingnya lagi tuh Mangga Besar. Nah, wah itu tempat para perkumpulan ani-ani. pedagang. Lu lihat kalau di Mangga Besar jualan duren. Tapi ada koko-koko di situ, banyak koko-koko, gitu. banyak koko-koko. Nah di situ gue pernah ngerjain orang. Jadi kan namanya anak kos pasti suka nyari makan malam kan keluar. Iya, ya, itu makan malamnya om-om. Enggak dong, beda. enggak dong makanan dong. Gue ke tempat tukang nasi goreng. Bukan ke om. Makan. Beneran gue makan. dia ketahuan dia tuh mencurigakan gitu sama gue. Astagfirullahaladzim. Lah kan jadi pertanyaan. Lu kan bilang kalau kita tuh anak kos sering keluar malam buat mencari makan. Iya mencari makannya makan beneran. Oh, makan beneran. Gue kira mencari makan itu dengan menghasilkan. Enggak dong. Ini makanya lu dengerin dulu cerita gue ini. Lanjut. Gue lagi beli makan nih. Iya. Gue lagi ke tukang nasi goreng. Gue masih inget banget. Nggak jauh dari kosan gue. Terus di situ ada kumpulan koko-koko. Koko-kokonya tapi udah tua. Koko-kokonya udah tua. Ya. Di situ gue kayak Hai. Terus gue jawab. Gue kan iseng anaknya. Gue kan berani anaknya. Terus gue jawab, iya om. Ikut yuk. Gak mau om. Tuh ditungguin sama mama. Gue bilang gitu. Padahal gak ada sama gue di Bogor ya kan. Terus bagi nomor teleponnya dong. Yaudah gue kasih nih nomor telepon gue nih. Nah posisi lu sendiri apa sama temen? Gue lagi sendiri. Gue lagi sendiri. Teman kosan gue kan lagi pacaran. Gue kan di situ lagi jomblo. Oh lagi gak ada pasangan. Gue lagi gak ada pasangan. Bebas. Iya. Gue mau kemana aja bisa. Iya lanjut. Nah terus gue kasih lah nomor bisnis gue. Jadi gue punya nomor kantor, nomor bisnis sama nomor pribadi. Jadi gue kasihnya nomor kantor gue nih. Terus gue kasih, langsung tuh beneran di WhatsApp sama dia. Di WhatsApp save ya gitu. Ya kok ya om ya. Gue manggilnya om kan. Iya om duluan ya. Gue balik ke kosan. Terus dia ngechat, free kapan? Terus gue bilang, malam ini juga free kok om. Gituin sama gue. Oke, terus. Mau ikut gak? Ikut kemana? Ke tempat makan ini kata dia. Gue gak mau nyebutin namanya. Ntar takut omnya nonton videonya. Iya juga sih. Ntar dia gini, oh ini nih cewek yang pernah nipu gue. Ya enggak, yang jadi pertanyaan emang dia masih ingat. Ya pastilah. Muka gue mentereng di mana-mana. Anjay, gila. Sombong banget tuh, Cak. Dulu kan belum lu tenar, cu. Tapi kan maksudnya walaupun belum tenar, followers gue udah lumayan di situ. 1.000 ada? Enggak 1.000, 10.000. Oh udah 10.000. Udah 10.000. Itu follower lu beli apa asli? Enggak dong, bisa dilihat sayang-sayangku, netizenku. Bisa dilihat ya. Gue nggak beli. Tapi gue pernah beli yang buat akun ini gue, trip gue dulu. Oh trip lu yang kemarin? Yang oren itu yang udah kacau balau gitu kan. Iya. Tapi followersnya itu orang luar tahu kalau beli. Oh ini ke trip juga gak? Apanya? Si follower yang lu beli itu yang orang luar? Makanya jadi kayak ya apaan sih, mendingan mencari follower sendiri gitu yang loh. Natural lah ya. Iya natural aja. Nah di situ terus dia bilang kan si om ini nih ngajakin ke tempat makan ini. Nah pas gue searching nih ternyata di balik tempat makan di situ deket dengan hotel dan di dalam tempat makannya itu adalah tempat dugem. Oh. Udah kebaca dong di situ kan. Di situ gue nggak bego-bego, maksudnya gue lemot ya. Otak gue agak lelet tapi gue mengerti gitu tujuan dan maksud si om ini kan. Terus kamu kalau punya teman bawa aja teman kamu. Nanti om sama teman-teman om yang tadi. Wah, gue udah berpikiran nih, kalau gue nggak ngajak teman gue diserang sama 4 orang nih, 4 orang om. Gembeng lu. Kan nggak ngarah ke sana ya, lu kan jadi gembeng ya.
Bukannya kemana-mana loh. Nardi ini bener sumpah ya. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu kalau ketika lu maksudnya tuh mungkin pas lagi makan tuh gue kayak mau dikasih tips gitu. Dikasih uang jajan gitu karena dia tahu gue tinggal sendiri di kosan gitu kan. Dibaliknya kita dikasih uang jajan kan pasti ada sesuatu. Mungkin dia nyuruh gue bikin laporan kayak apa gitu. Bisa jadi positif. Benar. Pas gue udah cek di Google, wah ternyata ini ada niat terselubung nih om nih sama gue. Udah gitu, oh ya udah oke om, mau dijemput di mana? Gue bilang lah, jemput aja di Cengkareng. Gue bilang gitu. Kok di Cengkareng, kan kosan kamu di Mangga 2. Iya. Saya mau ke Cengkareng dulu om, mau ketemu sama teman aku gitu. Oh kamu bawa ngegocek. Iya. Mau ke ini ya, mau ketemu sama teman kamu, ngajak teman kamu ya, kata si omnya. Iya, emang Cengkareng mana? Gue sebut aja, kan di Cengkareng tuh ada apartemen tuh. Tapi gue lupa tuh nama apartemennya apa. Nah, gue nggak ke apartemen itu, tapi teman gue emang beneran ada di apartemen itu. Jadi teman gue tinggal di apartemen itu. Nah, gue bilang sama temen gue, gue diajakin tau sama om. Astagfirullahaladzim Caca, lu tuh merantau dari Bogor ke Jakarta bukan buat jadi lonte. Anjir gue gak mau jadi lonte. Gue gak mau jadi lonte. Lu bisa-bisanya, ya habisnya lu bilang mau sama om diajak makan, jangan mau Ca. Iyalah gue gak akan mau, tapi gue bilang gue lagi mau ke Cengkareng dulu nih. Gue minta dijemput di apartemen A di Cengkareng, gue bilang gitu. Akhirnya ya udah nanti jam 9 om jemput ya. Nah, udah tuh gue menghilang sejenak kan, gue menghilang. Tiba-tiba di jam 9 beneran ditelepon. Padahal gue di kosan lagi tiduran, gue lagi nonton drakor di situ. Ditelepon sama dia. Kamu di mana sayang? Anjir udah sayang dong. Lu bayangin, om manggil. Gue yang lagi di situ, gue umur berapa nih lulus? Kayaknya umur gue pas masih 21 tahunan lah. Anjir, kan jadi kayak bapak sama anak gitu kan. Dipanggil sayang kamu di mana? Aku udah di depan apartemen A nih. Oh iya sebentar ya, aku nanti bentar lagi mau turun ke lobby ya, gue bilang gitu. Terus akhirnya udah di situ gue udah ketakutan dong. Wah beneran aja dijemput nih. Tapi bego juga ngomongnya, mau-mauan aja ditipu sama gue gitu loh. Ya beneran, berarti kan bego dia. Mungkin hasrat dia udah benar-benar udah menggebu-gebu gitu kan. Wah udah pengen caca. Nah terus udah gitu gue matiin lah data handphone gue. Mode pesawat sama gue matiin data gue mode pesawat. Oke. Taunya pas gue buka-buka jam 12 gue tinggal tidur jam 12. Wah isi chatnya parah coy. Apa? Bajing, kamu perempuan lah, saya bayar 5 juta juga kamu pasti mau gitu. Anjir, kata gue harga diri gue 5 juta. Sorry to say, anjir 5 juta, bangsul banget. Pas gue kaget dong, di chat begitu dong gue. Terus akhirnya sama gue dikinin, maaf ya om saya ketiduran di apartemen gitu. Terus si omnya langsung balas tahu. Dikira gue dia langsung ngeblokir gue atau apa gitu ya. Ternyata dia langsung balas, emang di apartemen ada siapa? Pakai tanda seru dong. Habis dia ngata-ngatain gue begitu. Dia lagi marah. Iya, tanda seru. Sama temannya cewek atau cowok, pakai tanda seru tuh banyak. Temannya cowok begitu aja, padahal gue di kosan gak sama siapa ya kan. Teman saya cowok. Terus kata dia, wah kamu dasar murahan lu. Gue langsung giniin, om aja mau ngajakin sayang. Langsung diblokir nomor gue. Diblokir nomor gue. Habis gue serang begitu, kata om aja mau ngomongin saya ya kan. Anjir, padahal gue lagi tiduran aja di kosan gue. Ternyata gue laku juga ya di kalangan om. Aku Cak, apalagi kalau dijual. Ini nih pikiran teman-teman laknat anjir ya. Dulu tuh sebelum gue punya pacar tuh pasti aja, Cak lu pakai micet aja Cak, laku lu pasti. Siapa yang bilang gitu? Ada temen gue. Orang Bogor? Enggak orang Bogor, dia orang mana ya? Orang mana sih temen gue? Ya kan temen lu, enggak dia tinggalnya dia tinggal kosan. Enggak, dia tinggal yang di apartemen itu. Oke. Dia tinggal di apartemen Cengkareng itu. Cuman gue nggak pernah main ke apartemennya. Gue cuma tahu dia tinggal di situ. Teman gue cowok, kan gue emang
punya teman tuh cowok semua kan. Ayo anjir, nanti bentar lagi gue dihujat. Wih dasar semuin. Tapi ada alasannya kenapa temen gue cowok semua. Kenapa tuh? Jadi dulu gue punya sahabat cewek 3, nempel banget gitu. Tapi ternyata kalau lu nonton, gue masih punya dendam sama lu berdua. Jangan karena cowok pertemanan kita, persahabatan kita hancur ini gara-gara cowok cuy. Maksudnya dia ngambil cowok lo apa gimana nih? Jadi ini berdua nih punya cowok. Nah cowok yang mereka pacarin ini satu orang sama. Oh gitu. Dan gue sebagai yang di tengah-tengah tuh kayak anjir, gue tuh membongkar semua rahasia tuh cowok. Kalau lu berdua tuh temen lu ini. Iya, gue tuh menyadarkan mereka kalau yang lu pacarin itu satu cowok yang sama. Oh temen lu dua-duanya nih gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Dan si cowok ini yang mencoba mendekati gue. Tapi gue tahu kebusukan dia. Oh lu gak ngikut juga? Oh enggak lah, gue kan punya harga diri. Kelas. Harga diri lu 5 juta cuy. Anjir, itu aja gue kata-katain ngomongnya. Anjir, itu kesel banget gue. Nah dari situ mereka tuh gak terima. Apa sih lu Ca, lu bilang aja mau ngerebut cowok gue kan. Mereka begitu nyerang gue. Bang, gue liatin, udah terserah lu ya. Nah kejadian lah. Teman-teman gue kan sering banget nginep di kosan gue kan. Nah udah gitu, kan kosan gue Texas. Texasnya dalam arti gimana nih? Lu pasti tahu lah. Nggak mungkin lo nggak tahu Texas. Campur lah ya. Campur udah gitu bebas banget. Oke. Bebas bener-bener. Ya lu mau ada tamu cewek, mau ada tamu cowok masuk kamar lu. Free lah ya semuanya. Free. Oke. Free. Nginep lah di kosan gue. Tapi di situ gue lagi mau pergi nih. Gue tinggalin lah teman gue yang satu nih cewek nih. Taunya dia bawa si cowok gitu kan. Cowoknya ke kosan gue. Tahu pas gue pulang-pulang lagi ngapain? Wah gila. Gue buka pintu. Astagfirullahaladzim. Kalau ngaji ajak dong. Enggak, bukan ngaji. Ngaji nah. Sumpah lu ngeliat dong. Gue lihat lah, mereka langsung mati. Mau nyari baju. Wah. Kagak ngeliat dalam keadaan gak pakai baju juga lu ngeliat. Kan mereka di balik selimut, tapi kan bisa kelihatan dari bentukannya. Iya, bener, cewek di bawah, cowok di atas. Weh, kita bahasannya 18 plus. Di Bennett gak? Iya. Ya enggak lah. Enggak ya. Kalau di YouTube bebas kan? Bebas ya. Ya ini kan gak mengarah ke sana. Ini kan sebuah pengalaman. Iya, sebuah pengalaman. Iya. Bahwasannya kita sebagai perempuan harus menjaga diri. Iya, harus tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang merasa wah, lu begitu, lu jangan ngerasa lah. Iya, jangan, ya udahlah itu simpan aja buat jadi memori lu biar lu menjadi lebih baik lah gitu. Jangan sampai kayak begitu. Terus ketika ketahuan itu mereka langsung mau ngomong tuh tapi mereka tuh bata-bata gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, keluar gak lu berdua? Akhirnya mereka keluar, balik. Terus si cowoknya ngeliatin gue kayak marah gitu sama gue. Lah kos-kosan gue yang bayar anjir dipakai begituan. Kan kurang ajar ya. Gue langsung ganti spray cuy. Gue langsung ganti sarung bantal, guling, selimut gue langsung masukin laundry. Bececeran dong. Bau pandan. Anjir, kata gue kesel banget. Bentar lagi nih pasti di komen nih, wah Caca ngomongnya kasar banget. Kayak lu gak pernah ngomong kasar aja. Panut kali kamu. Kesel gue. Gue sekarang kalau misalkan netizen nyerang gue serang balik. Lu gak takut? Gak takut, karena ya lu aja nyenggol gue aja kan gak tahu lu siapa ya kan. Bener. Nah udah dari situ si cowoknya ngechat gue. Gimana? Minta maaf? Enggak minta maaf. Lu jangan kasih tahu teman gue yang satunya lagi ya. Kalau misalkan lu nggak ngasih tahu, ntar gue transfer deh. Oh, disogok. Iya, disogok gue, kata gue. Emang gue cewek apaan bisa disogok-sogok gitu? Terus gue tanya gini aja sama dia, berani berapa lu? Gitu. Lu butuh berapa duit lu? Gitu. Kata gue 10 juta ada nggak? Gitu. Oh, lu gituin. Gue gituin, bercanda doang, gitu kan, bercanda doang. Terus gini, lu jangan kayak begitu dong. Ya lu nyakitin teman gue berdua-duanya. Akhirnya karena gue udah kesel banget, besoknya gue ajakin tuh ketemuan nih teman gue bertiga ini nih, berdua ini sama gue bertiga kan.
sahabat-sahabat gue tuh udah nganggap mereka tuh keluarga gue, karena mereka tuh udah sering nginep, kita udah ya sering mandi bareng, segala macam lah ya. Mandi bareng, tidur bareng gitu kan, apa-apa bareng gitu kan. Masa lu mau bego karena cowok sih gitu kan? Gue jelasin kan, nih kemarin ya di kosan gue si A ini namanya cowok lu sama cowok lu tuh sama satu gitu. Gue gak percaya, jangan mungkin cowok gue tuh baik banget. Lu ada buktinya gak nunjukin ke dia? Oh ada, tenang aja, gue langsung gak kasih lihat. Lu videoin? Emang gue pas masuk itu diem aja? Ya HP gue nyala cuy. Oke. Gue video. Masih ada videonya? Ya udah gak ada dong, kan gue udah ganti handphone anjay. Ya apa lagi gitu ya. Udah gitu. Kaget nih berdua kan. Bilang aja nih video editan ya gitu. Lu dibayar lu dibayar berapa gitu. Kok dibayar berapa sih? Gua lagi mau nyelamatin lu berdua tuh cuma dimanfaatin karena lu murah. Gue gitu kan, gue omongannya belak-belakan banget kan. Gue kata-katain sekalian gitu loh, maksudnya biar sadar. Karena gue sayang gitu sama teman-teman gue. Mereka nggak terima. Bilang aja lu pengen tidur kan sama cowok gue gitu. Najis, gue ditawar 5 juta aja gak mau, apalagi sama ini gratisan. Ogah. Ganteng? Lumayan sih. Lu gak tertarik sama si cowok? Enggak gini loh, percuma ganteng tapi cuman manfaatin cewek. Buat apa cuy? Ganteng lu tuh gak ada harga dirinya. Ganteng gak ada modal. Maksudnya dia sebenarnya modal sih, lumayan kaya lah. Karena teman-teman gue ini udah ex temen ya, bukan teman gue lagi, musuh. Enggak musuh gue juga sih, maksudnya ya udah nggak temenan lagi sama gue ini. Mereka tuh sering ditransfer cuy. Sering gitu. Transfer. Berapa? Ya gue nggak tahu lah, tapi sering ditransfer. Soalnya mereka berdua tuh selalu jajanin gue. Dari duit cowoknya. Nah, si cowok ini nih yang bajik. Akhirnya ribut-ribut, gue diserang. Ya udahlah, terserah lu pada, kata gue. Terserah lu pada, udahlah, nggak usah. Akhirnya mereka pada ngeblok gue. Nah dari situlah kita pisah. Nah dari situ gue punya rasa anjir, ternyata cewek tuh begini nih ya kalau lagi berantem nih ya. Ya Allah, gue maksud gue kan baik, gue bukan mau rebut cowoknya juga gitu. Lu nyadarin ke temen-temen lu ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah, sekarang gak usah lah gue harus ada kata-kata bestian, sahabatan gitu, karena ya dibalik itu semua ternyata persahabatan yang udah bertahun-tahun bisa hancur karena laki-laki. Ya pasti lah. Aduh anjir. Makanya karena itu lu sering berteman sama karena lelaki. Kalau misalkan sama laki-laki ya, contoh lah teman-teman gue TDP Rights. Halo guys, anak-anakku. Jadi gue di TDP Rights ini udah dianggap sebagai mamihnya. TDP Rights apa itu? TDP Rights itu perumahan gue di Bogor. Jadi perkumpulan anak-anak muda yang sangat-sangat ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, tapi males. Gitu. Iya males. Kalau disuruh sama gue baru. Jadi gue tuh bisa dibilang ya udah kayak emaknya aja gitu loh. Lu bilang sesepuh. Sesepuhnya lah gitu. Nah di situ rata-rata kan cowok di situ, maksudnya cewek ada beberapa, cuman umurnya jauh banget sama gua kan. Dan yang cowok pun yang seumuran sama gua itu cuman beberapa juga kan. Nah di situ pas gua bandingin di saat gua ngumpul sama cewek sama cowok, itu pembahasannya beda cuy. Bedanya gimana tuh? Kalau cewek kita pasti ngomongin cowok, sama ngegibahin orang yang kita nggak suka. Kalau cowok kita ngomongin yang wah keren gitu. Kerennya? Kita ngomongin pekerjaan. Kita ngomongin kita harus gimana nih ke depannya nih. Kita mau bikin apa nih? Ngomongin masa depan lah ya. Itu. Tapi maksudnya nggak semua tongkrongan ngomongin gitu juga sih. Cuman rata-rata di saat gue berantem nih sama teman cowok gue, berantem tuh cuma di situ doang. Di saat kita berantem tuh di situ doang nih, kita serang-serangan, bacot-bacotan. Habis itu ya udah temenan lagi. Kalau sama cewek di saat lagi berantem nih, itu bisa 1 minggu, sebulan kita musuhan. Bisa nyebar juga ya? Bisa nyebar dan kemana-mana. Dan pasti di satu circle cewek, misalkan lagi berantem sama si A sama si B lagi berantem, nanti nih si C sama si D ikutan nih. Ikutannya tuh dia lebih berkubu sama si A misalkan. Si B dijauhin, dibuang. Nah kayak gitu.
kalau cowok berantem paling cuma bacotan doang kan. Iya. Habis itu maaf-maafan doang kan beres. Iya, kelar. Iya, itu. Itu alasan gue gitu. Cuman gue tetap punya teman cewek ya. Cuman nggak yang gue sebut sahabat banget kayak dulu enggak. Jadi cuma kayak teman main, teman kita cari mangsa gitu. Temen gabut aja lah ya. Oke. Nah, lu kan ketemu sama cowok lu nih di pendakian. Yaitu di pendakian lu pas pertama kali lu naik gunung, Cak. Hah? Di Gunung Salak. Iya. Bener nggak? Iya bener. Kok lu tahu sih? Kok bisa lu ketemu sama suami lu tuh di Lu harus denger cerita ini. Orang-orang harus tahu cerita ini sih. Itu gimana, Cuman Cak? sebagian udah ada yang gue ceritain sih. Maksudnya gue spill sedikit gitu di Q&A Instagram gue kan. Cuman lebih lengkapnya gini. Jadi teman gue cewek nih. Iya. Si Hil ya. Iya selebgram. Woi selebgram. Sebenarnya kita berdua tuh gak mau tahu disebut selebgram. Kan Gak mau. udah hukum ya. Enggak, karena ya kita belum ngasih apa-apa sama orang, belum bisa ngasih yang terbaik gitu sama Oke. pembelajaran yang baik gitu buat orang gitu. Orang cuman taunya ya udah dengan Caca yang selengean, Caca yang ceria yang begitu doang gitu. Ya kalau mereka suka ya alhamdulillah gitu ya, dengan kebanyolan gue yang ini kalau mereka suka ya alhamdulillah. Jadi itu Hilya itu nginep di rumah gue Iya. karena dia habis putus Sama cowoknya. habis cowoknya. Yang di Oh, Gak usah disebut. Gak usah disebut. Jawa Timur. Yang di yang mana ya? Di Papua. Oh, jauh banget. Iya, di Papua. Oh, itu cowok yang berapa? Dia 1 bulan di rumah gua, cuy. 1 bulan. Iya, numpang di rumah gua. Itu gara-gara Nyusahin putus. banget kan? Gara-gara putus. Iya, nyusahin banget kan? Oh. Nyusahinnya gua. Enggak lu tarifin. Sehari semalamnya berapa? Sebenarnya mood gua tarifin cuman kasihan aja. Mukanya muka kasihan gitu kan. Ya, terus Akhirnya ya udah di situ di minggu keberapa itu tuh gue lagi galau cuy, gue gagal nikah. Jadi ada cowok nih, kalau lu nonton ya, gue dendam banget sama lu, sumpah. siapa yang gagal nikah? Lu. Gue jadi ada cowok yang deketin gue nih. Gue kenal sama nih orang itu pas zaman gue sekolah. Gue nggak menyebutin sekolah gue zamannya SMA atau SMP ya. Oh, huruf depannya A. Bukan, itu yang sebelumnya. Oh, dari yang itu gue deket sama yang ini nih yang menjanjikan nikah. Taunya gue dibohongin cuy. Oh, ditipu. Iya, tahu. Iya, terus. Dia bilang mau nikahin gue, kita jalanin. Taunya tiba-tiba temennya ada yang ngechat gue. Lu kalau nonton ya, gue dendam banget sama lo. Gimana tuh? Tapi gini, lu di hide ya storynya. Mau gue kasih lihat gak? Lagi jalan gandengan sama cewek bangs. Oh, lagi jalan. Iya. Di situ gue galauan. Wah, gue makin trust issue lah sama hubungan tuh. Padahal dia udah janjiin lu buat nikah. Mau nikah. Dia mau datang ke rumah gue, mau kenalan. Terus gue mau diajak ke keluarganya juga gitu. Mentang-mentang lu punya duit, lu bisa gituin gue. Selamat gue. Gue dendam banget sama tuh orang. Gue jadi galau lah di situ kan. Iya. Gue galau. Si Lia ini lagi mau naik gitu sama cowok yang dia lagi deketin. Oh iya, yang dulu ya. Gue gak sebut nama ya, jadi jangan kesindir. Yang dulu. Iya nih. Terus gue tuh gak mau ikut naik ke Gunung Salak itu karena gue lagi galau. Gue lagi di pojokan di kasur gitu kan. Kenapa sih? Lagi merenung. Gue lagi merenung. Gue lagi sambil gadoin garam. Enggak. Gue lagi gak tau gue. Pokoknya gue mau galau. Udah biar si Hilya berangkat aja ke Salak gitu, tektokan. Oh, tektokan ya. Terus nyokap gue ngomong gini, udah keluar pusing lo gitu. Nyokap gue nggak marah-marah karena tahu gue kalau galau nangisnya dari pagi sampai ke pagi lagi. Nah nyokap gue nggak mau denger gue nangis karena nyokap gue tuh sebenarnya punya ketakutan sendiri sih sama kisah percintaan gue. Jadi gitu. makanya dia tuh nggak mau ngeliat gue tuh galau. Pantesan Bogor itu yang dibilang kota ngirim banjir. Anjir emang ya? Nangis gue bisa sebanyak itu. Nangisnya sehari semalam anjir. Ya nangisnya juga ada jedanya. Kalau lapar gue makan, aus gue minum, asem gue sebat but. Anjay. Sekarang udah gak sebat but? Kan lagi baby. Nah itu gimana lanjutannya? Tadi apa? Tadi yang si Hilya itu, itu disuruh keluar. Iya, akhirnya yaudah gue terpaksa ikut dong. Di situ gue ya udahlah,
gue sama siapa dibonceng, gue menanya begitu kan sambil gue sedih emosi gitu kan. Udah ntar gue ini telepon teman gue akhirnya adalah teman dia datang. Kalau ini nggak apa-apa ya gue sebut ya, karena mereka adalah saksi kisah cinta gue dengan suami gue. Iya. Jadi ada siapa namanya ada Maki. Maki, Hilya, yang bonceng gue itu siapa sih gue lupa. Afika, cowok tapi namanya Afika. Oh cowok. Gue ketemu sama cowok gue tuh di tempat. Oh bukan di rumah gue. Jadi ngomongnya kan titik kumpulnya anjang tikumnya di rumah gue kan. Maki, terus Hilya, gue sama Afika. Afika nih cowok nih. Afika nih cowok gemoy kayak Prabowo. Iya. Enggak lah, dia mah udah bapak-bapak. Nah, kita berangkat nih berempat nih ya, berempat. Terus ya udah gue kayak gue kan sama siapa aja yang baru kenal gue ajak ngobrol kan, gue cairin suasana apa semua. Langsung tuh si Afika langsung nyambung lah sama gue kan. Terus ngobrol-ngobrol. Singkat cerita nyampe lah nih, nyampe ke base camp di masjid. Jadi gue nggak apa namanya tuh nggak di base camp di Cimelati. Gue kan lewat jalur di Cimelati, nggak di base camp. Gue tuh di masjid. Di masjid gitu. Terus banyak juga kan. Nah tiba-tiba lagi di parkiran, gue tuh lagi mau ngonten, lagi mau gini, halo guys, gitu lagi mau gitu. Tiba-tiba ada yang datang nih satu motor. Satu motor di parkiran, 2 cowok. Nah si laki lu ini nih. Laki gue sama temennya. Ternyata sebelum itu ya, sebelum gue ceritain selanjutnya nih, gue kan di situ lagi galau ya. Terus gue selalu ada punya konten yang setiap gue ketemu sama pendaki gue deketin. Nah gue tuh deketin laki gue. Halo, namanya siapa? Gue langsung aja gitu kenalan. Langsung gue cecer gitu. Dia gak bilang maaf saya gak terima sumbangan. Anjir, gak gitu lah. Terus dia tuh yang kayak salting gitu kan. Tiba-tiba ada cewek datang gitu kan, ngajakin kenalan. Langsung follow-followan Instagram cuy. Nah selang dari situ tuh ada followers gue ikut naik bareng. Gue lupa namanya siapa lagi. Gue lupa nama orang deh. Ya pokoknya berdua itu. Jadi pokoknya total kita tuh naik bareng tuh gua, Hilya, Maki, Afika, laki gua, Cokro, sama 2 orang lagi. Jadi 8 tuh kan. 8 orang. Di masjid, di depan masjid ini gue tuh bercandaan aja. Sama laki lu nih? Iya semuanya tuh bercanda, ngobrol apa segala macam. Nah di situ tuh sebenarnya yang mau deketin gue itu adalah si Cokro. Karena gue nyambung ngobrol tuh sama si Cokro. Laki gue tuh cuma diem ngeliatin gue doang. Diem-diem main jayus kali. Anjir. Nih gue gak suka anjir sama cowok-cowok yang suka main slot. Sumpah. Lanjut. Nah jadi sebenarnya si Cokro ini adalah temen gue juga. Dia anak KPGR. Cokro ini anak KPGR. Nah gue punya temen namanya Baso, anak KPGR juga. Ternyata mereka tuh deket. Akhirnya ngalir kita ngegibahin tentang pendakian juga. Dan nyambung kan. Nah laki gue tuh cuman diem aja loh. Cuman diem ya curi-curi pandang gitu kan. Kita kan lagi ngobrol sama orang, mata ini ya, ekor mata kita kan masih nangkep kan. Ini orang merhatiin gue nih gitu kan. Di situ gue nggak ada pikiran ini bakal jadi mangsa gue nih gitu. Enggak ada, ngalir gitu aja. Gue tidur, besok paginya nih siap-siap nih naik bareng kan. Lagi siap-siap, gue tuh lagi make up tuh, diisengin lah sama mereka berdua. Cokro tuh sampai gue pakein lipstick. Sama Cokro sama lagi lu siapa? Rudy. Rudy. Iya gue sebut namanya. Ya ngapain juga gue sembunyiin ya bangke. Orang laki lu. Iya laki gue gitu. Nah si Rudy ini ya udah biasa aja. Di situ gue foto bareng. Bertiga? Enggak. Jadi Cokro minta foto bareng sama gue, Rudy minta foto bareng sama gue. Oke. Tapi di foto bareng itu adalah gue rangkul Rudy. Bukan rangkul Cokro? Bukan, gue rangkul Rudy. Ya karena gue ngerasa ya udah gitu. Gue kayak begitu sebelumnya gitu loh. Sebelum gue punya pacar. Kalau gue punya pacar juga pasti gak akan begitu gitu kan. Karena ya aku lagi galau gitu. Gue tapi gak ada maksud buat jadiin dia pelampiasan ya. Enggak. Jadi niatnya itu adalah dia dijadiin konten buat gue. Rudy ini. Tapi setelah berjalan nih, gue nyampe Plang Cimelati nih, jalan ngobrol-ngobrol. Dia tuh
depan belakangan sama gue. Oh iya. Iya. Buntutin lu. Enggak ngebuntutin gue juga sih, kadang dia duluan gitu kadang. Tapi dia deket gue terus gitu. Enggak terus sih, tapi adalah momen-momen yang dimana dia bareng sama gue gitu. Di situ tuh gue mulai tertarik adalah karena ini orang ini sangat-sangat ya udah pembawaannya dia tuh natural aja gitu sama gue. Tapi pas nyampe di pos 1 kan ada pendaki lain nih lagi masak mie. Ada konten gue masih belum dihapus tuh yang itu. Gue lagi ngegodain si pendaki itu kan. Halo sayang, gue gitu-gituin kan. Yang itu kan tiba-tiba laki gue dateng. Sayang ingetin anak di rumah ada 2 gitu. Itu jadi kenyataan. Dia sekarang jadi suami gue. Beneran ya? Satu ya. Belum lahir tapi ya. Baru 1, kurang 1 berarti ya. Iya. Tadi kan 2. Iya. Tapi maksud gue ya berarti omongan itu adalah doa gitu ya. Omongan itu adalah doa gitu. Ya akhirnya di situ ya udah gue langsung gandeng dia kan di video itu masih ke shoot tuh kan yang gue gandeng dia. Ya sayang gitu kan. Terus udah nyampe puncak gue tuh ngomong udahlah lu jadi pacar gue aja gitu. Lu yang ngomong. Gue yang ngomong awalnya. Udahlah lu jadi pacar gue aja. Tapi buat di konten itu tuh sebenarnya. Katanya enggak. Iya tapi kan niat gue itu adalah cuman buat konten doang. Kebutuhan konten gue. Oh pas lu dinembak lu di puncak itu cuma kebutuhan konten doang. Enggak sebelum itu yang gue bilang udah lu jadi pacar gue aja. Tapi di situ di atas nih di puncak Manik 1 ini chemistry gue itu pas gue lihat di video itu emang dapet banget kayak dekatnya cara kita ngobrolnya. Baper-bapernya gue adalah gue kan anaknya physical touch ya. Jadi gue nggak bisa disentuh. Kalau misalkan disentuh dengan gestur tubuh yang sangat beda, gue kan bisa merasakan ya. Pas lagi di foto bareng nih, logika nggak? Dia kan di belakang gue kan jongkok nih, tangan dia ngusap-ngusap pala gue coy. Baper dah kan gitu kalau jadi cewek anjir. Kayak kucing nanti. Enggak gitu maksudnya kan dapat sentuhan-sentuhan gitu kan kayak anjir apaan sih, gue langsung di otak gue apa sih nih cowok nih, ada apa nih Mas, HP gue lagi dicas di bawah anjir. Dipegang pala gue. Gituin lah gitu. Ada itu fotonya. Ada fotonya. Jelas enggak gue hapus karena itu kenang-kenangan buat gue. Itu cinta pertama ya. Cinta beberapa kali tapi itu adalah pernikahan. Ya terakhir kali lah. Cinta terakhir. Itu cinta terakhir gue gitu, mati di dia lah gitu. Walaupun singkat tapi membekas gitu loh. Momen-momennya itu membekas. Akhirnya diisengin lah sama udahlah tembak gitu. Ada pendaki lain itu ngomong dipetikin lah bunga liar. Yang warna ungu itu bunga liar yang di atas Manik tuh. Iya. Bunga liar dipetikin lah. Di situ dia nembak gue. Itu nembak beneran apa buat konten doang? Enggak, itu beneran cuy. Bukan buat konten? Bukan. Oh, ini baru aslinya nih. Itu aslinya anjir. Dan gitu gue ngeiyahin. Terus pas turun tuh gue langsung pamer sama pendaki lain. Gue punya pacar baru. Tapi di situ kita berdua masih yang ini beneran gak sih? Gitu. Dia juga mikir kayak gitu. Dia juga cerita sama gue. Dia masih mikir di situ pas turun tuh ini beneran gak sih? Bercandaan doang gak sih? Dia juga ada pikiran ini konten doang lah gitu. Tapi di situ pas turun ya udah kan bersih nih. Dia kan gak bawa alat mandi. Pakai alat mandi gua. Nah beres mandi nih gua kan lagi duduk di tangga masjid nih. Dia duduk di bawah gua cuy. Duduk di tangga bawah tapi nyender di gua gitu. Kan di situ gua langsung kayak anjir bener. Kan di situ gua belum tukeran nomor, baru Instagram doang kan. Tapi kan dia udah nembak lu. Iya, tapi kita belum punya nomor kan. Terus dia langsung nyodorin HP-nya, masukin nomor gue maksudnya. Terus gue tanya sama dia begini, nama kontaknya apa? Ya terserah kata dia. Iya udah, terus gue gini kan, kalau sayang boleh nggak gitu? Enggak babi. Gue namain kontaknya sayang. Tapi kalau sekarang udah diganti sama dia. Apa? My wife. Anjay. Sarang heo sayangku Nah setelah lu nikah nih udah berarti udah gak pernah naik gunung lagi lu? Enggak, masih cuman kan alhamdulillahnya dikasih sama Allah, dikasih kepercayaan, dikasih rezeki. Gue mengandung gitu, dikasih
rezeki gitu kan. Jadi stop dulu ya. Iya, tapi bukan berarti gue redup ya. Enggak, gue pasti akan terus tetap berada di apa ya namanya? Berada di dunia ini gitu loh. Di dunia perkontenan ini pasti ada, karena gue punya planning anak gue juga harus bisa nih gitu loh. Seperti lu gitu. Maksudnya bukan kayak gue hal negatif ya, tapi hal positifnya. Hal positif nggak usah lah, ngapain lah. Sampai ngekos di Mangga 2 gitu. Jangan ya. Enggak, jangan. Anak gue harus bener. Ya gitu. Jadi gue kan berarti Oktober gue ketemu sama laki gue, langsung pacaran. Gue lamaran itu di bulan di 2023. Pokoknya nggak jauh dari itu. Emang prosesnya kan singkat banget ya. Jadi sekarang nih setelah nikah adalah proses pengenalan lagi. Pengenalan yang jauh lebih kenal lagi. Iya, jadi pasti banyak yang bilang, lu nggak nyesel apa nikah cepet gitu kan? Pasti banyak ributnya. Ya semua juga hubungan pasti banyak ributnya. Pasti ada aja ributnya. Tapi kembali lagi kepada masing-masing pasangan itu. Gimana caranya nanggapinnya gitu. Gimana caranya menyelesaikannya. Gue tuh sama suami gue, sama Rudy itu kita keras kepala dua-duanya. Gue tuh Cancer, zodiak gue Cancer. Maksudnya gue nggak percaya zodiak, tapi gue cuma ngikutin doang ya. Gue Cancer, dia tuh Sagittarius. Keras dua-duanya. Emang gue anak pertama, dia anak kedua. Lu bayangin sekeras apa? Oh gitu. Gue dengan emosional gue yang gue pengennya A, nah dia pengennya B. Jadi sama-sama beradu argumen aja tuh. Setelah lu menikah? Iya, enggak sebelum menikah pun begitu. Sebelum menikah pun begitu. Kita sama-sama keras, kita sama-sama ya pengen. Egonya masih gede, dua-duanya masih gede. Cuman ya udahlah, setelah menikah ini gue kita sama-sama mencoba untuk menjadi pasangan yang baik gitu. Apalagi kan udah dikaruniain anak gitu ya, udah dikasih percayaan sama Allah gitu kan, udah dikasih rezeki sama Allah. Ya udah, jadi yang kayak begitu-gitu pasti ada aja gitu. Ada yang sering komen gitu. Ada juga yang nanya, lu gak nyesel Cak gitu, gak nyesel gitu, maksudnya lu tuh kenal tuh baru sebentar gitu. Iya, gak nyampe setahun gitu, lu udah memutuskan langsung menikah. Emang berat, maksudnya ya kita sama-sama masih pengen menggedekan ego kita masih pengen, lu tuh ngikutin gua, lu harus ngikutin gua gitu. Tapi ya sekarang ya kita harus dewasa lah gitu ya, kita udah umur juga udah tua gitu ya, masa kita harus kayak pacaran anak SD gitu mempermainkan gitu kan, nggak mungkin juga. Dan intinya gua udah apa ya, udah najar sama diri gua sebrengsek-brengseknya gue dulu, tapi kalau dalam hubungan itu gue nggak pernah mau mempermainkan. Kenapa gue selalu gagal dalam percintaan, dalam kisah cinta gue adalah dari laki-lakinya. Gue nggak pernah bermasalah. Gue selalu lempeng-lempeng aja gitu. Tapi karena gue kalau udah dikecewain, itu gue pasti langsung overprotective sama pasangan gue. Gue langsung overprotective karena gue punya trust issue tersendiri gitu loh. Yang pernah lu alamin. Iya, kan gue gak mau pasangan gue ini melakukan hal yang sama dan gue merasakan kesakitan itu lagi dan lagi gitu. Iya, benar-benar. Siapa sih yang mau disakitin gitu kan? Ya cewek-cewek, ya siapa yang mau sakitin? Gak ada kan? Kalau lu mau disakitin, Nah Cak, setelah menikah nih Cak, ada gak perubahan dari suami lu, entah itu yang gue lihat nih ya di postingan lu tuh tentang perselingkuhan, tentang ya segala macam hal. Enggak, maksudnya gini, gue apa gitu? Enggak, jadi bukan berarti suami gue selingkuh ya, enggak lah, amit-amit lah. Nah itu jauh. Maksud gue pernah denger gitu dari salah satu orang, dari salah satu mulut orang lah gitu. Suami lu disuruh selingkuh lah, suami lu suruh beginilah gitu. Apakah benar itu? Enggak. Itu siapa anjir? Ya benar. Bener enggak? Enggak, jadi gua posting kalau misalkan ada kasus perselingkuhan itu gua up di story, itu bukan berarti suami gua selingkuh ya, tapi gua lebih mengutarakan para suara-suara istri sah gitu. Jadi biar istri sah ini punya backingan nih untuk cowoknya ini suaminya ini agak di kerangkeng dikit gitu ya. Oh gitu, biar gak liar gitu. Karena dunia sekarang itu adalah
mau secantik apapun perempuan, mau bagaimana cara dia mengurus suami, mau dia servisnya enak atau gimana gitu ya, tetap yang namanya laki-laki. Gue bicara laki-laki nih ya, lu pun pasti gitu kan, pasti merasa ada yang kurang dari pasangan lu. Enggak ada sih. Iya sih, harus anjir, takut dinonton sama calon bininya. Tahu gue. Enggak, pasti ada rasa, wah, kenapa ya cewek lain nih, cewek di luaran sana lebih agak sedikit menggoda apa. Ada magnet tersendiri. Iya, tersendiri. Gitu ya. Tapi inget ya, para suami, para cowok gitu ya, para yang masih pacaran lah gitu ya, para lelaki semua yang di muka bumi ini, perempuan pun bisa seperti itu, cuy. Jangan salah. Lo sekali, lu cowok nih, sekalinya lu mainin perasaan perempuan, sekalinya lu main api, cewek tuh sebenarnya bisa lebih parah. Tapi kita sebagai perempuan malu, malah jadi malu gitu. Wah, kok bisa ya kayak gitu ya? Ih, udah gitu, misalkan dia selingkuhannya sama yang Ani. Aduh, masa gue sebut sih? Sama ya cewek-cewek yang begitulah, kayak ya lu belum aja kena HIV lu. Kesel gue. Iya, tapi kan itu dalam segi konteksnya tuh berbeda-beda lah ya. Lu kan di sini mewakili para perempuan, dan di sini gue gitu. mewakili para laki-laki nih. Ya udah, sekarang gini, kebanyakan ya mungkin ada kesalahan perempuannya juga, ada pasti ada. Tapi kan nggak harus lu ngelakuin kayak begitu, lu selingkuh, lu nyakitin perasaan perempuan, enggak harus. Kenapa gitu kok? Kalau misalkan emang ini kalau misalkan masih pacaran ya, kalau masih pacaran, kalau misalkan lu ada nggak merasa terpuaskan dengan perempuan gitu, merasa dengan pasangan lu tidak terpuaskan, jangan disakiti, jangan diselingkuhin. Ya udah, lu akhiri aja gitu loh. Kalau yang masih pacaran. Tapi kalau lu yang udah bersuami istri, status lu udah sah secara agama dan negara, lu masih mempermainkan ijab kabul lu di depan orang-orang, di depan para saksi, di depan penghulu, di depan orang tuanya, itu sangat-sangat bodoh. Itu bodoh, yang bener-bener bodoh. Tapi kalau misalnya kebalikannya, Cak? Ya bodoh. Kebalikannya dalam arti perempuannya. Gue gak akan melindungi perempuannya kalau misalkan emang salah. Gue akan sebut dia juga bodoh. Tapi kebanyakan sekarang kasus perselingkuhannya adalah laki-lakinya. Emang iya? Iya. Yang kurang puas. Dan ada yang gue kesel adalah gini, perempuan, gue sangat menyayangkan aja gitu ya, perempuan yang mau jadi selingkuhan suami orang yang jelas-jelas tidak tahu si seorang laki-laki ini tuh udah punya istri, udah punya anak, lu masih mau aja ditidurin, itu aduh, lu tuh rendah. Berarti salah dua-duanya dong? Iya, salah dua-duanya. Berarti nggak harus menyudutkan laki-laki dong? Sekarang gini, nggak bakal, lu kalau misalkan ada tamu, kalau lu nggak mau buka pintunya, nggak akan lu buka kan. Tapi kalau misalkan lu mau buka pintunya, lu buka kan. Sesimpel itu. Itu berarti tandanya lu masih belum bisa mengkontrol hawa nafsu lu. Iman lu tuh masih bisa tergoyahkan oleh setan-setan di luar sana. Iman gue lagi tidur. Iman gue ada di Bogor. Temen gue Iman. Oke, jadi enggak ada. Berarti pernikahan lu aman-aman aja. Enggak ada yang nyata ketika lu update story tuh. Enggak ada yang kesan itu. Enggak. Gue kadang cuman relate aja gitu. Maksudnya relate di kehidupan. Oh iya, di rumah tangga orang nih seperti ini nih gitu. Apakah dari teman-temannya gitu? Gimana? Teman-temannya gimana maksudnya? Iya, teman-temannya laki lu nih sering, lu selingkuh aja, lu nggak gaul, lu nggak ini ya, ngikutin zaman lu. Enggak sih, nggak tahu ya. Zaman sekarang itu zaman apa? Zaman edan. Zaman edan anjir. Sekarang lagi zaman yang perselingkuhan yang lu tahu lah, ya kan, banyak yang. Karena banyak kasus gitu. Jadi gue tertarik aja buat kayak iya ya, kenapa sih gitu? Apa sih gitu? Kalau misalkan emang ada yang kurang terpuaskan, kenapa nggak coba diobrolin, cari apa jalan keluarnya? Iya. Karena Tuhan aja, Allah aja benci sama kata-kata perceraian. Iya. Iya, boleh ada perceraian tapi dengan kasus yang emang tidak bisa termaafkan. Tapi kalau misalkan yang emang bisa diobrolin, bisa diperbaiki, apalagi misalkan masalahnya masalah yang kayak gimana ya? Yang lu alamin pada saat ini.
Enggak sih, nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bener. Aman berarti. Aman. Gue sama suami gue ya udah, maksudnya kita ada berantemnya. Kita ada berantemnya tapi ya berantem yang dalam hal apa? Entah itu dari temen-temennya laki lu, entah itu laki lu sering nongkrong kemana-mana. Walaupun udah punya istri gitu kan, lu keluar mulu bego lu nih. Emang banyak yang kayak begitu, kasus begitu? Emang banyak yang kasus kayak begitu? Enggak, gue dapat dari orang aja gitu. Siapa orangnya? Siapa? Ada orangnya. Enggak ada. Apa ya? Gue berantem sama suami gue itu adalah masalah-masalah yang sepele aja, yang kayak gue tuh kan orangnya pengennya tuh disayang ya. Gue tuh pengennya tuh dapat perhatian lebih. Apalagi gue semenjak gue lagi hamil ini kan mood gue tuh suka berubah-ubah ya. Mood gue suka berubah-ubah dan gue pengen lebih diperhatikan, itu doang sih. Kayak misalkan kalau dia lagi di rumah nih, dia lagi nonton gitu. Nah gue kadang suka isengin gitu kan, udah cuma main HP gitu loh, gitu doang. Kayak gitu-gitu, enggak yang wah gimana-gimana yang orang-orang pikirkan. Enggak, gue aman-aman aja sama suami gue. Aman-aman aja. Alhamdulillah. Apalagi kan udah ada anak ya sekarang, mau apa lagi sih gitu loh. Apalagi yang dicari. Iya, apalagi yang dicari. Kita udah nikah secara agama, secara negara, disaksikan oleh kedua orang tua gua dan dia gitu kan. Masa iya mau dipermainin pernikahan itu disaksikan netizen ya. Iya gitu. Sampai di komen dan segala macam. Iya, maksudnya ya udahlah, maksudnya dalam rumah tangga siapapun pasti ada yang namanya berantem gitu. Tapi kan gimana caranya, balik lagi suami istri itu menjalaninya, apa ya namanya, mencoba menjadi lebih baiknya gitu kan, mengkoreksinya. Yang penting tuh sama-sama introspeksi diri. Apa yang misalkan salah dari pasangan kita, kita introspeksi diri juga gitu. Misal kita ada salah nggak gitu, saling memaafkan, saling minta maaf. Itu yang kuncinya itu adalah, karena minta maaf itu sulit tau. Maaf itu sulit karena walaupun masih suami istri masih suka pada gengsi. Itu masih pada gengsi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan, itu yang sulit. Tapi di luar dari itu, kalau misalkan lagi nggak ada masalah ya, seru tau nggak sih pernikahan gitu. Bener-bener nikmat. Nikmat gitu. Lu udah secara halal bisa tidur bareng, nggak akan dikata-katain belum lo apa gitu kan. Pengen ditawar ya kan. Itu kan enak lah gitu, lu bisa kemana-mana sama pasangan lu gitu, yang orang lain belum bisa kayak begitu, lu udah bisa gitu loh. Yang kemana-mana, yang lu foto, misalkan lu foto ciuman, dicium pipinya gitu, lu udah gak akan dikomentarin, wah lu begini-begini, bukan muhrim segala macam. Udah muhrim gitu kan. Ya enak lah, udah nikah tuh ada plus dan minusnya. Yang minusnya apalagi yang nikahnya cepet, pengenalannya lagi, sifat-sifat yang belum kebuka gitu, sifat-sifat watak-watak yang kita pas masa pacaran itu nggak tahu, tersembunyi. Tapi balik lagi, gue sangat nggak mau deh gitu ada pernikahan yang kesekian kalinya, nggak ada. Cukup sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Amin. Nggak ada yang kayak begitu. Karena jujur gue nggak mau sampai anak gue yang sekarang gue kandung merasakan kayak teman-teman gue yang broken home, yang kayak gitu. Gue nggak mau deh, nggak mau. Amit-amit lah. Pokoknya gue selalu berdoa sama Allah adalah lindungi pernikahan gue. Amin gitu. Karena ya pasti adalah ketakutan tersendiri gitu ya. Soalnya makin sekarang tuh zaman makin gila, makin permainan seperti apa dan kayak gimana gitu. Itu yang gue takutin, apalagi lingkungan pertemanan itu berpengaruh. Makanya gue sangat dibilang ngekang juga sebenarnya, tapi gue pengen pertemanan itu berpengaruh, tau gak? Lingkungan itu berpengaruh. Mau lu masih pacaran, sesudah nikah itu berpengaruh. Makanya pinter-pinter aja cari pertemanan. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan laki-laki yang setelah menikah, mereka sering ribut sama istrinya adalah karena teman-temannya. Pergaulannya. Itu entah itu apa ya, entah itu masalah yang bagaimana. Tapi kadang kalau misalkan laki-lakinya yang masih berpikiran yang dia masih pengen bebas, dia masih pengen have fun sama teman-temannya, setelah dia sudah menikah gitu ya, itu salah kalau dia masih memprioritaskan dunianya. Karena lu udah ngambil anak orang, cuy. Iya benar. Lu udah bawa anak orang.
ada. Dunia pernikahan itu nggak ada namanya jual beli. Oke. Nggak ada cuy. Lu beranggapan lu perempuan tuh dikasih mahar itu dianggap kita ngebeli. Enggak. Wah parah orangnya. Gue bilangin kaseto lu. Lalu ketika kita ngasih sesuatu nih, entah itu berbentuk uang atau mahar dan segala macam, ya tandanya tuh dia udah bisa membahagiakan anak orang. Iyalah, lu udah berani bertemu dengan keluarga besarnya, lu udah menunjukkan bahwasannya lu bisa nih membahagiakan si perempuan ini, buktikan gitu ke keluarganya. Di balik ada drama-dramanya, misalkan lu ribut sama pasangan lu, tapi ya udah selesaikanlah langsung gitu. Jangan nih ya, yang paling gua kesel adalah kalau misalkan boleh lagi ada masalah, lu nenangin diri lu baru lu selesain. Tapi lu nenangin dirinya, lu jangan kabur-kaburan. Itu yang salah. Oh itu salah itu begitu. Iya. Ya iyalah, nggak bakal selesai. Iya nggak akan selesai. Terus lagi dibahas, lu malah nyelenong gitu. Itu salah, itu salah. Pokoknya intinya pernikahan itu sebenarnya indah kalau dijalaninnya secara sederhana tapi ngena gitu. Itu wah kacau. Ya berarti di pernikahan lu ya aman-aman aja. Alhamdulillah. Yang gue lihat di story itu cuma story itu cuma sewaktu kalau ada yang viral ya gue relate nih misalkan sama kehidupan teman gue atau orang-orang yang suaranya tidak bisa terdengar gitu. Nah gue cuma pengen wah anjir nih cowok nih nggak baik nih yang begini nih. Gue kasih contoh lah gitu, cowok-cowok yang kayak gini yang nggak baik. Nah pernah tuh teman ada anak kecil masih pacaran gitu. Terus dia dia up lah di Facebook. Itu kan gue masih main Facebook tuh dulu tuh masih gue main Facebook cuman buat ngambilin foto lama gue. Nah situ tuh ada bocil yang masih tanggung masih tanggung tuh pacaran. Terus dia nge-up tentang perselingkuhan cowok nih. Itu sebenarnya bagus. Lu up, gue setuju sama kasus-kasus yang di-up gitu, selingkuh di-up. Jadi biar apa? Biar semua wanita-wanita atau pria-pria di muka bumi ini tahu nggak ada maksudnya perempuan dan laki-laki tuh bisa brengsek. Laki-laki bisa selingkuh, perempuan pun juga bisa. Dan yang paling gua jijik adalah orang yang mau diselingkuhin itu. Dan lu secara sadar, lu secara sadar, lu tahu dia suami orang, lu tahu dia istri orang, lu masih mau jalanin itu. Mungkin dia karena ngincer uang ya. Mungkin ada yang uangnya, mungkin juga karena kepuasan. Misalkan ada yang cuma pengen nyeng gitu doang, kayak ya apa sih gitu. Lu kalau kena penyakit aja lu nangis kesel gue sama gitu. Kasus kayak gitu tuh gue kesel greget sendiri, kayak ayo dong otak lu tuh dipakai, jangan cuman pinter buat ngebohongin orang doang. Iya benar. Jangan kayak begitu. Gak kepake otaknya berarti. Gue tuh kesel makanya gue sering up. Itu bukan berarti kisah gue enggak sama sekali. Cuma menyuarakan orang yang menyuarakan doang. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, kayak ya udahlah gitu, kasih contoh gitu. Jangan kayak begini nih, cowok yang kayak begini nggak bener nih, kayak begitu. Enggak, gue mah mana-mana aja rumah tangga gue. Semoga kita doain ya. Amin. Di sini semoga pernikahan lu nih sekali dan seumur hidup. Amin. Sampai sakinah mawaddah warahmah itu yang sulit. Iya, sakinah mawaddah warahmah itu yang benar-benar susah ya. Oke, Cak, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman semasa hidup lu nih. Dari lu ditawar sama om-om. Ini orang-orang tuh kayak pasti yang nonton, ternyata Caca begini ya. Dibalik Caca yang di Instagram begini ya. Kan gak mungkin juga ya di Instagram gue menjelekan diri gue sendiri, kan gak mungkin. Ini kan sebuah cerita di masa lalu gitu kan. Jadi di sini nih, baru di sini gue ceritain ya. Gue pernah ditawar sama om. Setiap orang itu pasti punya kehidupan tuh di masa lampau itu, entah itu buruk, entah itu seperti apa. Semua itu pasti ada masa kelamnya. Gak mungkin semua itu berjalan positif lah. Gak mungkin. Sama pun gue juga pun ada juga, entah itu siapa aja pun ya, ada semua orang itu pasti punya gitu. Oke, sekali lagi thank you banget Cak udah mau mampir ke sisi lain ini dan membagikan kisah kehidupannya. Gue mau ngasih masukan dong sama lu. Apa nih? Yaudah kalau ini apa? Di Papan Bor ini ada yang kurang. Apa? Ada yang kurang. Apa? Kayak kurang
kelihatan bagus aja di papan ini. Terus harusnya Kasih tulisan Caca Mawardani. jangan. Ntar dikata-katain lagi. Ih bagus. Orang lihat itu langsung begini refleks. Aduh meledak. Langsung. Bahaya itu. Bahaya. Tapi itu yang dikangenin tahu. Iya bener sih. Suaranya ya. Suaranya. Nah, orangnya juga. Orangnya juga. Buktinya kan gue diundang lagi ke sini karena kangen kan. Gue sudah lama tidak muncul di permukaan bumi kan. Soalnya gue sedikit apa ya, ini Caca kenapa? Ini Caca kenapa nih update story seperti ini? Makanya kepo nih gue tentang kehidupan lu saat ini nih setelah Tenang lu aja. menikah dan kayak gimana. Ingat ya, gue bukan redup, tapi gue bisa memposisikan diri sekarang. Gue punya tanggung jawab, menanggung tanggung jawab sebagai istri. Iya benar. Jadi untuk kayak gue berkonten apa itu prioritas sekian. Sekarang prioritas gue adalah suami, anak gue, keluarga gue. Iya. Ya kita doain semoga semuanya langgeng sampai kakek nenek dan bahagia selalu. Amin. Oke mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.